Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yolandi Sumadio. Saya adalah salah satu dari staf mengajar di Departemen Kardiologi FKUSU. Jadi pagi ini saya ditugaskan untuk menyampaikan kepada adik-adik mengenai topik akut coronary syndrome. Oke, baik. Nanti mungkin sambil jalan aja kita, kalau ada diskusi kapan perlu dipotong silahkan aja ya. Baik. Mohon maaf sebentar. Baik, apa itu acute coronary syndrome? So, kalau bahasa awamnya acute coronary syndrome itu adalah serangan jantung. Oke, apa itu serangan jantung? Nah, serangan jantung itu definisinya, nggak usah dicatat, nanti boleh diambil aja slide ini. Oke, nggak usah dicatat, simak saja. Per definisi, bahwa apapun yang dirasakan pasien, oke, apapun keluhan pasien yang menurut kita terjadi karena iskemi dari miokard, itu dibilang dengan acute coronary syndrome. Oke? So, jadi apapun spektrum klinis pasien yang menurut kita disebabkan oleh karena iskemi miokard disebut dengan acute coronary syndrome. Acute coronary syndrome ini kelompok besar. Kalau kita jumpa dengan acute coronary syndrome, kita jumpa dengan pasien dengan kecurigaan serangan jantung, maka pasti kemudian akan ada ECG di situ. Nah, pengelompokan lanjutan acute coronary syndrome berdasarkan ECG-nya hanya ada dua. Kalau pasien dengan ECG yang ST segmennya naik, itu kita sebut dengan STEMI. Sementara pasien yang segmen ST-nya tidak naik, kita sebut dengan non-ST acute coronary syndrome. Oke? So, umum bahasanya adalah heart attack, serangan jantung. Oke. Apa yang bikin acute coronary syndrome? Kalau tadi bahasanya kan, kalau tadi definisinya adalah spektrum klinis yang terjadi oleh karena adanya iskemia miokard. Kenapa bisa terjadi iskemia miokard? Jawabannya karena pada koronernya ada plak aterosklerosis. Plak aterosklerosis itu menyebabkan lumen koroner yang harusnya besar, tapi kemudian menjadi menyempit. Bayangkan pipa yang akan mengalirkan, bayangkan selang bensin saja. Ilustrasinya yang paling sesuai itu. Bahwa motor itu perlu bensin untuk kemudian bisa bekerja, selang bensinnya tumpat. Kalau selang bensin tumpat, artinya debit bensin yang bisa dihantarkan oleh serang itu berkurang. Sehingga mesin yang perlu bensin untuk bekerja berkurang. Sehingga fungsi kerja motor itu pun berkurang. Lebih kurang itu. Apa yang menyebabkan kemudian terjadinya penyempitan pada pembuluh darah koroner itu? Adanya plak yang disebabkan oleh aterosklerosis. Jadi proses aterosklerosis. Oke, pada kondisi stabil, pada kondisi pasien yang tidak kenapa-kenapa, plaknya itu bagus. Dia cuman menutup ke arah lumen sehingga lumennya menyempit, tapi flow masih ada baik begitu. Pada saat istirahat ini tidak mengganggu apapun. Karena jantung itu bekerja dengan cukup perlu bensin sedikit, jadi waktu istirahat tidak akan ada keluhan. Tapi begitu pada saat jantung itu perlu bekerja berat, suplai bensin perlu tambah, karena ada penyempitan di sini, suplai bensinnya tidak cukup, maka kemudian pasien mengeluh nyeri dada. Dan nyeri dadanya itu dipicu dengan aktivitas, berada dengan istirahat. Spektrum klinisnya stable angina namanya. Oke? Tapi pada satu titik kondisi aterosklerosis, plak aterosklerosis yang stabil ini terjadi disruption di situ. Terjadi disruption, kemudian dia pecah. Pada saat dia pecah, maka kemudian diikuti dengan thrombus formation. Inilah yang dinamakan dengan acute coronary syndrome. Apa dampaknya kalau kemudian ada trombus di sini? Aliran darah sama sekali tidak ada atau sangat banyak berkurang. Itulah yang kemudian akan bikin pasien jatuh dari kondisi stabil menjadi kondisi tidak stabil. Proses aterosklerosis kayak gini nanti tolong dibaca sendiri. Tapi kalau ini lumen pembuluh darah yang normal, ada 3 layer di situ, ada yang eksternal, intima, media. Tapi kemudian karena adanya endothelial dysfunction, kemudian ada injury di situ, maka kemudian injury itu akan memicu suatu proses di dinding sel yang sebenarnya proses healing. Ibarat kata kita luka saja. Kalau kita luka kan kemudian ada proses healing kan di situ, sama juga yang terjadi pada pembuluh darah sini. Disfungsi endotel itu ibarat kata luka di dalam endotel, maka kemudian akan diikuti dengan proses healing yang pada akhirnya menyebabkan ada deposit lemak di dinding pembuluh darah. Ini adalah proses aterosklerosis. Oke.
Sehingga kemudian kalau tadi kita sampaikan bahwa aterosklerosis yang stabil kemudian akan pecah, itu namanya ruptur plak. Inilah ilustrasinya. Nah, kita ulang sebentar ya. Bahwa koroner itu mengalirkan darah. Jadi koroner itu dari pangkal mengalirkan darah ini ke semua bagian jantung di sini. Oke? Pada saat ada ruptur plak di sini, aliran darah ke ujung sini tidak ada tuh. Maka kemudian otot jantung yang ujung sini mati. Tidak semuanya mati. Mulai dari dia iskemia sampai betul-betul infark. Paham ya? Jadi distal dari di mana oklusinya, distal di mana dari oklusinya itu kemudian akan bikin gangguan dari miokard, perfusi miokard sehingga miokardnya mati. Mulai muncullah simptom klinis pasiennya. Oke? Itu secara apa ya? Secara fisiologi. Jadi pembuluh darah yang harusnya ngalir sampai ke ujung, tapi karena ada plak di sini sehingga area sini tidak terperfusi, maka matilah dia. Gambarannya seperti itu. Waktu kita lihat ke dalam, inilah plaknya. Ini yang plak stabil tadi. Plak stabil tadi kemudian pecah. Ruptur plak namanya. Saat ruptur plak, kan pecah tuh. Kan luka tuh. Kalau kita luka, kan terbentuk trombus kan, supaya fibrin dan segala itu juga yang terjadi. Maka terbentuklah trombus. Pada saat trombus yang terbentuk memenuhi semua diameter daripada pembuluh darah, apakah ada aliran ke distal? Tidak ada. Ini yang namanya total oklusi. Tapi kemudian kalau trombus terbentuk, tapi masih ada aliran darah, ini bukan total oklusi. Gitu deskripsi secara patologinya. Nah, yang dikerjakan di cath lab kayak gini contohnya. Ini aliran darah koroner, berhenti total dia di sini. Padahal seharusnya aliran darah koronernya itu sampai ke ujung, seperti gambar yang sebelah sini. Kelihatan ya? Harusnya dia ngalir sampai ke ujung. Tapi kemudian ada ruptur plak di area proximal mid di sini yang menyebabkan aliran darah tidak mengalir. Ngeheng. Sambil ini ngeheng, ada yang mau ditanya? Semua yang disampaikan ilustrasinya terbayang? Terbayang ya, apa itu, apa yang terjadi di dalam koronernya, biar kemudian kita bisa masuk, kenapa kemudian kita harus peduli, kan gitu ya. Oke, baik. Mohon maaf. Baik. Secara definisi kita tahu, secara real life juga kita sudah tahu apa yang menyebabkan itu dan apa yang tadi. Pertanyaan kenapa kita harus peduli? Kenapa kita harus belajar ini? Simple, sederhananya, boleh ada yang bantu di sini enggak ya? Sederhananya, acute coronary syndrome itu adalah cardiac emergency. So, kalau kita masuk ke bidang apapun pasti ada kelompok penyakit emergensinya kan? Di jantung, acute coronary syndrome itu adalah cardiac emergency. Slide. High mortality, high morbidity. Jadi bukan cuma dia bikin membunuh banyak, tapi quality of life juga akan jelek. Bagaimana datanya? Lanjut. Nah, kita tahu sama-sama tahu, kalau acute coronary syndrome itu menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Lanjut. Angkanya begini. Kalau misalnya kemudian, tadi acute coronary syndrome kan ada yang STEMI, ada yang non-STEMI. STEMI sepertiganya itu meninggal dalam 24 jam dari iskemianya. So, enggak sepele. Jadi bayangkan ya, ada 10 orang kita jumpa STEMI, itu besok kita nggak jumpa 3-nya. Jadi kan bukan sepele ya. Bandingkan kalau dengan batuk pilek misalnya, bukan menyepelekan batuk pilek. Oke. Kalau kemudian STEMI kita anggap bahaya, unstable angina saja. Unstable angina saja. 15% unstable angina itu kemudian akan serangan lagi dalam 30 hari. Inilah morbidity tadi. Oke? 30% dari pasien yang sudah pernah acute coronary syndrome 6 bulan lagi akan opname lagi. Jadi kebayang ya, quality of life-nya tidak akan baik. Begitu. Lanjut.
Waktu nanti kita udah belajar, kawan-kawan juga nanti semangat belajar ECG dan segala, pasti semangatnya tuh cari STEMI. Betul? Pengen sekali baca STEMI. Nggak salah, nggak salah. Cuman ingat, kalau acute coronary syndrome, itu jumpa STEMI dibandingkan non-STEMI, lebih banyak jumpa non-STEMI. Sehingga kalau kemudian kita sangat fokus pada STEMI, kita akan banyak miss pada non-STEMI. Satu. Belum lagi kalau nggak pas baca ECG-nya. Satu. Oke, betul. Hospital mortality STEMI lebih besar daripada non-STEMI. Memang seolah beda 2%, tapi P-nya bermakna. Hospital mortality. Jadi dalam arti, kalau kita jumpa pasien STEMI, lebih banyak mungkin mati nih daripada non-STEMI. Betul. Tapi waktu kita ikuti jangka tengah dan jangka panjangnya, ngejar. Non-STEMI bahkan lebih jelek daripada STEMI mortalitasnya. Pesan slideku ini apa? Bolehlah semangat untuk belajar ECG, mengenali STEMI dan lain-lain. Cuman jangan lupa non-STEMI-nya. Nanti makin ke belakang dari kuliahku ini makin jelas. Lanjut. Baik. Kalau kita udah tahu ya, kenapa apa itu acute coronary syndrome, apa yang terjadi di dalam koronernya, kenapa kemudian kita perlu peduli, sehingga kemudian kan step berikutnya adalah gimana cara diagnosanya. Oke? Prinsip nomor 1, diagnosa acute coronary syndrome adalah diagnosa klinis, bukan diagnosa EKG. Oke, maksudnya apa? Definisi tadi. Apa definisi acute coronary syndrome? Spektrum klinis pasien yang kita anggap sesuai dengan iskemia miokard. Jadi yang perlu kita kenali adalah bagaimana klinisnya. Apakah kemudian ECG tidak punya peran? ECG punya peran. ECG punya peran belakangan. Lanjut. Apakah kemudian ini aku yang bilang? Enggak. Ini dari guideline. Ini dari guideline tua ya. Tapi apapun guideline yang baru sekarang, selalu pada admission, symptoms compatible with ischemic heart disease. Guideline tidak bilang nyampe, EKG dulu. EKG itu step ketiga. Setelah kita assess pasien menurut kita, iya dia sesuai dengan acute coronary syndrome, tegak diagnosa acute coronary syndrome, baru kemudian kita disuruh nilai ECG-nya. Jadi ini bukan kataku, aku cuma mengemphasize saja. Oke, next. Nah, sehingga kemudian kita perlu belajar bagaimana mengenali pasien di depanku ini simptomnya karena ischemic heart disease atau bukan, kan gitu. So, itu kuncinya. Belajarlah dari mana? Belajarlah dari tahu bahwa simptom yang kompatibel itu ada yang spesifik, ada yang tidak spesifik. Yang spesifik itulah yang kita sebut dengan angina pectoris atau typical chest pain. Kalau setelah kita cukup mahir begitu, kita simpulkan dengan typical chest pain. Sementara yang less spesifik itu kita bahasakan sebagai angina juga tapi ekivalen, dia bukan chest pain, tapi ekivalen dengan chest pain, atau enggak ya sudah bagian dari komplikasi. Lanjut. Bagaimana kemudian typical chest pain? Typical chest pain harusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Betul ya, kalau PPDS ya 7 kan ya. Oke. Ini harus diingat bahwa keluhan itu umumnya mulai dari lokasi. Oh, lokasi di tengah dada atau enggak di sebelah kiri dada, menjalar sampai ke punggung, menjalar ke rahang sebelah kiri, menjalar ke lengan, dipicu oleh apa? Keluhan itu seperti apa? Ini harus dikuasai baik-baik. Sehingga kemudian kalau kita jumpa dengan pasien datang dengan keluhan nyeri dada, itu harus ditanyakan, seperti apa Pak keluhannya? Di mana? Ada penjalaran tidak? Munculnya waktu apa? Redanya dengan apa? Oke? So ini dipahami. Lanjut. Nah, dari yang tadi disampaikan, kalau untuk kita yang baru mulai, kita kan nggak pengen kabur ya. Satu PPDS bilang tipikal, PPDS lain bilang tidak. Bagaimana kemudian panduannya? Ini saja cukup pegang. Yang kita sebut semua typical angina atau definite kalau ada 3 ini. Substernal. Substernal ya, jadi nggak mesti nyeri dada kiri. Substernal. Substernal dengan karakteristik kualitas yang seperti yang tersampaikan tadi, diprovok dengan exertion atau emotional stress, relief by rest atau nitroglycerin. Jadi yang data-data tadi ada 3 kayak begini sudah tipikal angina. Tapi kalau atipikal cuma 2. Kalau non kardiak kurang dari 1. Lanjut. Di luar dari apa yang kita anamnesa, kita harus juga pakai indera penglihatan. Terkadang pasien tidak bilang nyeri dada, tapi sudah ada Levine sign, megang ke dada begitu. Kalau sudah megang ke dada begitu, ya apalagi lah itu. Sakit lambung dok. Kadang lebih jujur tangannya. Oke?
lebih jujur tangannya. Walaupun ini spesifisitas, sensitivitasnya sangat rendah. Tapi begitulah cara kita menggali. Lanjut. Kalau selama ini kita pikirkan bahwa nyeri dada koroner itu hanya harus di sebelah kiri, ini lihat diagramnya. Adakah yang betul-betul di sebelah kiri sekali? Enggak, betul-betul substernal. Bisa ke leher, bisa ke bahu, bisa ke lambung, bisa ke punggung, bisa ke tangan, atau bahkan beberapa itu cukup keluhannya itu ya tercekat waktu makan. Oke, begitu ya. Jadi sangat luas, mau enggak mau kita harus membaca saat kita tahu, ya kita harus berlatih sama pasien, kan begitu. Selanjutnya. Oke. Bagaimana dengan angina ekivalen? Angina ekivalen bukan nyeri dada. Bukan nyeri dada. Kalau tadi yang kita kaji kan nyeri dada tuh. Nyeri dada karakteristiknya begini itu nyeri dada. Tapi kalau angina ekivalen ini bukan nyeri dada. Tapi keluhan-keluhan yang mirip dengan keluhan jantung, yang namanya jantung kan fungsinya memompa darah ya. Maka kemudian kalau kemudian jantung itu terganggu fungsinya, maka pasien akan ada keluhan toh. Keluhannya apa? Bagaimana jantung tidak bisa memompa? Merasa capek, merasa sesak, kan begitu? Atau diikuti dengan accompanying symptom, istilahnya begitu, yang dipicu oleh exercise, stres dan cold, atau mereda dengan istirahat. Jadi mungkin pasien sudah nggak ngeluhkan nyeri dada lagi, tapi mungkin jalan ke kamar mandi, beol, dia sudah nggak nyaman, dia sudah merasa sesak dan lain-lain. Ini kita sebut dengan angina ekivalen. Lanjut. Sementara kalau pada late presentation tadi, ya memang pasien yang sudah acute coronary syndrome, diperam-peram di rumah, sehingga muncul ke kita sudah dengan komplikasi, dan ini yang banyak sekali kita jumpai. Komplikasi yang paling banyak, congestive heart failure, oke? Atau enggak kemudian dia sudah datang dengan cardiogenic shock, enggak jarang juga kita jumpai pasien sudah dengan aritmia, dan sangat banyak lagi. Pada akhirnya kita harus menguasai cukup banyak, kalau dia sudah late presentation. Lanjut. Nah, kalau tadi kan chest pain tipikal sudah dapat gambarnya sedikit, tinggal membaca lebih tajam, berlatih. Bagaimana dengan atypical chest pain? Atypical chest pain, pleuritic. Kalau pleuritic berhubungan dengan posisi, dengan tarik nafas, ini itu sudah bukan typical chest pain. 1. 2, bisa ditunjuk. Kalau pasien bisa menunjuk dengan begini, itu bukan. Beda dengan Levine tadi, pasien tidak bisa nunjuk, pasien tidak bisa deskripsikan di mana. Tapi kalau sudah bisa ditunjuk, most probably bukan. Most probably bukan. Lanjut. Oke. Apakah kemudian hanya orang acute coronary syndrome saja yang chest pain? Di slide-slide awalku tadi bilang stable angina pun chest pain kan? Betul toh? Sekarang gimana bedakan spektrum dia stable angina dengan acute coronary syndrome? Dan ini penting. Kita jumpa pasien itu terkadang bukan di poli, atau kita jumpa di poli atau kita jumpa di IGD, kita harus tentukan ini stable angina kah atau acute coronary syndrome, karena perlakuannya beda. Stable angina kita bisa rawat jalan, acute coronary syndrome kita harus admisi. Kenapa? Karena mortalitas morbiditas tadi. Jangan sampai kita miss. So, kuncinya setelah kita tahu bahwa pasien ini tipikal angina, membedakan antara stable angina dengan acute coronary syndrome pada 4 kunci ini. Anginanya sifatnya crescendo. Artinya apa? Dari kapan keluhan nyeri dadanya? Oh, sudah sebulan, Dok. Kok datang sekarang? Belakangan makin sering, Dok. Crescendo angina. Oke? So, enggak cukup cuma mengenali, tapi juga nilai lagi begitu. Oke? Atau enggak de novo. Datang tengah malam, angina tipikal baru kali pertama. Oke? Itu acute coronary syndrome. Gak ada aku bilang kan ECG-nya apa kan? Enggak kan? Betul-betul hanya mengenali klinis saja. Atau enggak, resting angina. Ingat, tadi stable angina dipicu dengan aktivitas, reda dengan istirahat. Lagi nongkrong-nongkrong makan Indomie, baca koran, angina. Acute coronary syndrome. Atau post-infarct angina, artinya sudah pernah infarkt, sekarang angina lagi, masuk ke dalamnya juga post-CABG angina, post-PCI angina. Jadi populasi pasien-pasien yang udah dibereskan koronernya harusnya sudah tidak nyeri dada lagi, masih nyeri dada juga, acute coronary syndrome. So kalau sudah bisa ngenali, jumpa spektrum ini, acute coronary syndrome, admisi. Gak peduli kan EKG-nya. Oke? Lanjut. Oke. Yang nomor 1 tadi kan mengenali klinis. Kita sudah bahas panjang tuh.
Walaupun aku nggak detail ya, monggo silahkan dibaca lagi nanti. Kemudian bagaimana kita kemudian supaya bisa lebih yakin, lebih pede begitu diagnosa acute coronary syndrome? Lihat risk factor-nya. Gimana maksudnya? Apakah logis kalau kemudian anak 14 tahun acute coronary syndrome? Gak logis toh? Gak ya? Anak SD kelas 3 nyeri dadanya harus langsung ke cath lab. Gak masuk akal toh? Oke? Acute coronary syndrome terjadi karena aterosklerosis. Aterosklerosis perlu waktu plak untuk build up di koroner. Oke? Betul ya? Oke. Apakah semua pasien pasti aterosklerosis? Jawabannya tidak. Tapi ada orang-orang yang akan lebih cepat untuk terjadi aterosklerosis. Orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang banyak faktor risikonya untuk sakit jantung. Kan begitu? Sehingga waktu kita ketemu pasien, bukan cuma kita ngenali klinisnya yang sesuai, kita profiling juga pasiennya. Itu maksudnya. Gimana maksudnya? Kalau dia typical sign and symptom, sudah jelas. Terus, 65 tahun, hipertensi tidak dikontrol, obes, merokok, diabetes. Logis kalau kemudian sakit jantung koroner? Itu yang dimaksud. Paham ya? Sehingga kemudian kalau typical sign and symptomnya ada, kemudian risk factor-nya sudah mendukung, artinya klinisnya sesuai, profilnya cocok, semakin pede kita mendiagnosa acute coronary syndrome. Oke? Kepentingan ini di mana? Kepentingan ini kalau kemudian kita jumpa yang atypical sign and symptom. Gak mau ngaku pasiennya dia nyeri dada, tapi dia datang jam 3 pagi ke IGD. Kan aneh, harusnya kan tidur bukan ke IGD. Sakitnya apa? Sakit lambung katanya. Itu kan aduh keluhannya enggak tipikal kan begitu, tapi kemudian orang tuanya meninggal muda. Pas kita tensi di IGD 180/100. Cek gula darah stiknya 400. So keluhannya mungkin enggak tipikal tapi profilnya cocok. Kan begitu? Sehingga walaupun keluhan itu enggak tipikal tapi faktor resikonya banyak, hati-hati bilang tidak. Nyampe pesannya? So, itu step nomor 2. Setelah mengenali klinis, profiling pasiennya. Profilnya cocok, klinisnya cocok. Lebih pede kita untuk diagnosa acute coronary syndrome. Oke, klinisnya cocok, tapi profilnya enggak cocok. Contoh tadi, 19 tahun perempuan. Kan begitu? Sampai? Baik. Lanjut. Apa aja faktor resiko? Ini harus diingat bahwa faktor resiko ada yang tidak bisa diubah-ubah, ada yang bisa diubah-ubah. Di sini kita harus belajar definisi juga. Contoh ya, contoh. Genetik. Genetik berarti terkait dengan keturunan kan? Yang mana yang dibilang kemudian kita punya faktor resiko keluarga untuk sakit jantung? Siapanya yang sakit jantung baru kita punya faktor resiko tinggi? Definisi kan keluarga langsung. Ayah, ibu. Kemudian? Oke. Kemudian? Kakek nenek. Setuju kakek nenek? Setuju kakek nenek? Setuju? Jadi ragu kan ya? Kan nggak perlu kutanya kan kalau iya kan? Betul kan? Kalian betul kan? Kalian jadi ragu bukan karena kalian tahu kan? Betul toh? So enggak. Yang termasuk genetic factor itu cuma siapa yang sesama kita, di atas kita, di bawah kita. Kakek enggak, paman tidak, ponakan tidak. So, apa yang mau aku sampaikan? Ini cuma layout saja. Kalau enggak dibaca masing-masing, enggak dapat. Contoh gender. Mana lebih banyak? Laki-laki, perempuan serangan jantung? Sakit jantung? Laki-laki. Perempuan? Lebih sedikit. Kalau umur 70 tahun? Takut dia ditanya. Tanpa dibaca enggak tahu definisinya kan? Kacau toh? So pesanku itu, apapun outline yang ku sampaikan hari ini, tujuannya bukan untuk bikin kalian menguasai ini. Tapi mudah-mudahan tergugah untuk mau membaca, meneliti lagi. Betul, laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Kalau di kelompok perempuan yang premenopause. Tapi pada kelompok pasien yang sudah menopause, laki-laki berimbang sama perempuan. Dan pada saat kelompok yang sudah menopause, terkadang klinisnya pasien perempuan yang acute coronary syndrome lebih berat dari laki-laki di kelompok yang sama. Tanpa membaca, enggak tahu. Enggak dibaca kan?
Oke, tapi maksudku contoh ini cukup untuk semoga bisa menggugah begitu. Baik. Pada akhirnya, kalaupun klinis itu sesuai, profilnya cocok, nggak baik kan kita diagnosa pasien tanpa diagnosa pasti, kan betul ya? Kan nggak enak ya kita jumpa pasien kemudian bilang, Pak sakit jantung penyempitan, dari mana? Feeling. Kan nggak boleh toh? Betul toh? Nggak akan ada yang senang dengan itu. Sehingga kemudian kan kita harus cari bukti, evidence acute coronary syndrome. Disinilah kemudian baru kita bahas tentang dua hal, ECG dan biomarker. Oke? Nah, ECG apa yang kita cari? Cukup ada STEMI atau tidak. Itu saja. Ini satu kelompok besar dari acute coronary syndrome. STEMI. Kenapa penting? Nanti akan dibahas. Tapi ada kelompok yang ECG-nya bukan STEMI. Bisa ECG-nya ST depresi, bisa ECG-nya T inversi, atau ECG-nya normal. Itu kalau klinisnya sesuai tetap acute coronary syndrome juga. Tapi emphasizing-nya di ECG changes hanya pada STEMI. Ini contoh STEMI ya, anterior wall. Kan skill lab ya, udah ya skill lab ECG ya. Nggak jumpa sama aku tapi ya. Harusnya kita kenali dulu ya, mana P, mana QRS, baru kemudian kita bisa nilai, oh ini segmen ST-nya naik nih. Segmen ST-nya naik di lead 1, AVL, V1 sampai V6, berarti ini anterior luas, MI gitu. Nggak dikaji hari ini ya, tapi ini contohnya. Lanjut. Ini contohnya kalau inferior, ada ST elevasia tapi di lead 2, 3, dan AVF. Itu berarti MI, acute coronary syndrome yang STEMI di inferior. Lanjut. Ini lanjut. Lanjut. Oh, maaf. Sebaliknya, kalau yang tadi itu ST elevasi, ini bentuknya bukan ST elevasi. Ini segmen ST-nya turun-turun. Jadi kalau ini klinisnya acute coronary syndrome, ECG-nya kayak begini, berarti dia masuk ke kelompok acute coronary syndrome yang bukan ST elevasi. Lanjut. Lanjut. Itu tadi tentang ECG. Oke, jadi ECG adalah pintu untuk nilai apakah pasien STEMI atau bukan STEMI. Setelahnya kita pasti cek biomarker. Biomarker sangat banyak, tapi semua ini sudah ditinggalkan, yang kita pakai hanya troponin. Kalau dulu masih dipakai CK, tapi yang MB, yang myoglobin, yang MB. Cuman kenapa CK masih dipakai? Karena kalau dilihat, dia naik lebih dulu dibandingkan troponin. Tapi dia bertahan di darah lebih pendek dibandingkan dengan troponin yang bertahan di darah sampai 2 minggu. Jadi kalau kemudian pasien keluhannya infark 5 hari yang lalu, CKMB-nya mungkin sudah normal, tapi troponinnya masih tinggi. Sebaliknya, kalau kita jumpa pasien yang sudah dengan acute coronary syndrome, ECG-nya ECG STEMI, tapi CKMB dan troponinnya negatif, berarti mungkin sudah lebih dari 2 minggu. Lebih kurangnya begitu. Next. Sehingga kemudian kalau semua tadi kita rangkum, maka nomor 1 adalah clinical setting, sign and symptom, sesuai dengan acute coronary syndrome. Setelah itu, periksa ECG. Habis dari situ, periksa troponin. Oke, lanjut kayaknya ada yang baru. Troponin yang baru sekarang nggak puas dengan troponin SI yang lama. Nggak cukup dengan troponin T, troponin I. Kenapa? Karena troponin E, troponin I itu kadang baru muncul di 2-4 jam positifnya. Tapi kalau klinis pasien sangat baru sekali, dia jadi negatif palsu. Negatif, tapi sebenarnya bukan negatif. Maka kemudian dipakai yang high sensitivity, high SI. High SI ini dipakai dengan high sensitivity troponin, tapi dipakai dengan 2 kali pengambilan. Protokolnya sangat banyak. Ini contohnya. Ada delta 1 kan, artinya diambil sekarang, 1 jam lagi diperiksa lagi. Apa yang kita nilai? Yang kita nilai adalah bagaimana deltanya. Lagi-lagi ini tidak rinci, monggo dibaca lagi. Next. Baik. Kalau kita sudah bisa diagnosa, klinisnya sesuai, ECG faktor risikonya ada, ECG dan anunya mendukung, apa yang mau dibuat kan begitu? Pada akhirnya kan begitu. Lanjut. Oke. Nomor 1, kalaulah memang diagnosa ACS sudah tegak, ini bisa dikerjakan. Dulu MAME-nya Monaco, sekarang sih sudah ditinggalkan yang Monaco ya. Monaco, morfin, oksigen, nitrate, aspirin, clopidogrel, itu dulu. Oke, semua pasien acute coronary syndrome kasih nasal. Walaupun sekarang enggak lagi ya, kecuali dia failure distress nafas saturasi di bawah 95%. Tapi enggak usah bikin sulit diri. Bukan diminta jadi kardiologis. Teman-teman kan di training untuk jadi di garda depan.
Pakai aja oksigen biar betul-betul pasienmu tahu, oh sakit aku memang, begitu kan? Kasih oksigen. Kemudian aspirin 300 mg kunyah. Clopidogrel 300 mg kalau tersedia. Kalau tidak, aspirin saja cukup. Beri ISDN sublingual, morfin, kalau dengan ISDN kita anggap klinisnya tidak perbaikan. Ini saja. Jadi mengenali, kasih initial treatment, habis itu konsul. Oke? ECG-nya belakangan. Kenapa? Karena pada prakteknya kalau keluhannya sudah jelas dan tipikal, kasih aja itu semua, baru order ECG. Kawan-kawan prakteknya nanti, klinisnya udah cocok nih. Yakin kali aku nih ikut coronary syndrome. Gitu baca ECG-nya gampang. Kok normal kata mesin. Gak jadi deh acute coronary syndrome. It is real life. Oke, penyakit dalam aja, dispepsia. Besok baru penyakit dalamnya konsul kardiologis. Jumpa PPDS, PPDS-nya pun nggak bisa baca. It is real life. So, jangan bikin ECG mendiver kita kalau kita sudah yakin itu acute coronary syndrome. Oke, makanya ini aku tempatkan di belakang. Oke. Untuk apa kemudian analisa ECG? ECG pesanku tadi cuma pada STEMI. Kalau kita sudah lihat, oh STEMI nih ada PR lagi. Onsetnya berapa lama dari sejak keluhan pertama? Kalau STEMI dengan onset kurang dari 12 jam, harus masuk terapi khusus, reperfusi. Apakah kita fibrinolitik pakai obat atau primary PCI seperti yang dikerjakan di cath lab. Tapi kalau sudah STEMI-nya lebih dari 12 jam atau ECG-nya bukan STEMI, sudah obat-obatnya ini juga. Paham jadi ya, sangat terarah ya untuk belajarnya ya. Cukup kenali STEMI dan kurang dari 12 jam. Oke, lanjut. Apa pesanku dari slide-slide ke depan ini? Pesanku adalah harus bangun habit. Bahwa kalau kita mau kasih obat, kita harus tahu indikasi, kita harus tahu kontraindikasi, kita harus tahu dosis dan cara pemberian sama target terapi. Lanjut. Aku contohkan nitrat. Nitrat pada acute coronary syndrome tujuannya adalah, indikasinya adalah kena chest pain. Oke? Pasien chest pain di depan mataku, aku mau kasih nitrat. Sebelum aku kasih nitrat, tahu dulu kontraindikasinya. Bagus enggak tensinya? Aku mau kasih nitrat, tensinya 70 per palpasi, boleh dikasih? Jangan dong. Kan gitu? Kemudian kalau kemudian ternyata enggak ada kontraindikasi, setelah diberikan, apa yang harus ku follow up di pasien itu, efek nitrat itu? Efek nitrat bisa bikin hipotensi. Jadi waktu ku kasih jangan dibiarin gitu dong, evaluasi. Kan gitu? Ada enggak efek hipotensinya? Bagaimana cara pemberiannya? Nitrat pada acute coronary syndrome dikasihkan sublingual 5 mg. Bagaimana cara pemberiannya? Kalaupun mau diulang interval 5 menit, maksimal 3 dosis. Kapan kita tahu perlu diulang? Berarti harus tahu target terapi dong. Relief ischemic symptom. So ini beberapa slide ke depan ini untuk membangun habit bahwa apapun obat yang mau ku kasih, aku harus tahu dulu indikasinya apa yang kemudian jadi kontraindikasinya, apa kemudian yang jadi target, dan apa yang perlu jadi diawasi. Ya, lanjut. Kalau aspirin clopidogrel apa kontraindikasinya? PSMBA. Yang lain? GI bleeding. Iya betul, aku nggak bilang salah. Cuman coba kelompokkan satu yang nggak akan pernah lupa. Aktif bleeding. Selesai aktif bleeding. ECG-nya STEMI. Tahu HB-nya kapan? Sejam lagi. ECG-nya STEMI. Tapi hari ini nggak ada aktif bleeding. Kasih aspirin clopidogrel. Ternyata nanti keluar HB-nya 4. Salah nggak di depan? Nggak salah selagi tidak ada active bleeding. Oke, ECG-nya STEMI, tapi muntah darah. Dikasih aspirin clopidogrel, salah enggak? Salah. So itu pesan beberapa slide ini. Harus tahu indikasi, kontraindikasi, cara pemberian, precaution-nya apa, target terapi. Semuanya bikin begitu. Bukan cuma tentang kardiak. So, long life kan mau jadi dokter ya. Next. Terus baik. Ini sedikit diminta untuk dijelaskan. Kalau tadi kita cerita acute coronary syndrome, berarti kan kita cerita pembuluh darah yang kemudian ada ruptur plak di situ kan begitu?
saat ruptur plak di situ, maka kemudian terbentuk trombus. Nah, bagaimana terbentuk trombus? Terbentuk trombus itu dari dua jaras. Ada aktivasi dari platelet dan ada aktivasi dari jaras koagulasi. Sehingga kemudian atas dasar fisiologi itulah, atas dasar patofisiologi itulah, maka kemudian kita berikan antiplatelet pada acute coronary syndrome. Tujuannya apa? Supaya platelet-platelet tadi itu nggak terlalu aktivasinya dihambat. Saat aktivasinya dihambat, dia berjalan ke site yang terjadi ruptur plak itu berkurang. Sehingga kemudian memperberat penyakitnya itu juga berkurang. Tapi di saat yang bersamaan jaras koagulasi juga diaktifkan. Sehingga pada acute coronary syndrome kita kasih juga antikoagulan di sana. Dan pada acute coronary syndrome antikoagulan yang kita pakai adalah yang merah-merah ini. Enoxaparin Fondaparinux, dia bekerja di 10H. Kalau kita pakai unfractionate, dia langsung trombin dan bifalirudin yang direct thrombin inhibitor. Ini dosis-dosisnya. Kalau aspirin dan antiplatelet yang di atas ini, antikoagulan yang di bawah ini. Lanjut. Oke. Yang STEMI tadi sedikit harus disinggung supaya kawan-kawan nanti paham kenapa kita mengejar-ngejar waktu. Bahwa pada STEMI kalau kurang dari 12 jam harus reperfusi. Silakan. Yang dikerjakan reperfusi itu ini, yang contoh gambar tadi. Bahwa ada ruptur plak sehingga kemudian tidak ada flow di ujung, kita kerjakan apapun sehingga kemudian mengalir lagi. Apa tujuannya ini dikerjakan? Kalau reperfusinya berhasil, mortalitas turun. Lanjut. Nah, cara mengerjakan reperfusi itu bisa PCI, bisa dengan obat, bisa dengan bypass. Lanjut. Ilustrasinya begini. Ini tadi kan ruptur plak sehingga terbentuk trombus. Yang hijau-hijau ini adalah fibrinolitik. Dia fibrin yang dilisisnya. Fibrin itu yang membentuk trombus kan? Jadi saat fibrin itu berhasil dilisisnya, dari sesuatu yang tidak ada aliran atau sedikit aliran, jadi mengalir lagi. Kan gitu? Oke? Pertanyaanku, apakah kemudian stenosisnya berkurang? Enggak dong. Gitu? Flow-nya ada, tapi iskemiknya nggak hilang. Lanjut. Lanjut. Oh sorry, mundur. Nah tiba masanya, ini BGS lagi giat-giatnya ini, nanti trombolisis, bahkan katanya mau pakai teknik letastat, pakai TPA. Kalau kita mau kasih fibrinolisis, ini nanti harus ada. Absolut dan relatif harus tahu. Perlu dihafal jawabannya enggak. Waktu di IGD dulu di print-print aja ini. Sehingga kalau jumpa, lihat aja checklistnya. Lanjut. Maju ke depan. Maju ke depan. Nah, sehingga sebelum melakukan fibrinolisis, harus ada fibrinolitik checklist dulu. Kembalikan ke absolut kah atau relatif. Relatif itu masih bisa dikoreksi. TMC sangat tinggi, turunkan dulu. Tapi kalau yang absolut, enggak boleh. Oke, lanjut. Mundur. Sebaliknya, kalau di PCI, ilustrasinya begini. Ini ada bekuan darah. Karena ada bekuan darah, di sini nggak ada aliran darah kan? Maka tekniknya itu lewat dulu wire, kemudian ini balon dikembangkan. Karena balon dikembangkan, akhirnya trombus tadi jadi hilang, darah mengalir lagi. Karena balon dikembangkan, stenosisnya jadi berkurang, kemudian dipasang cincin. Sehingga dengan PCI, bukan cuma darah mengalir, tapi stenosis juga berkurang, iskemia juga berkurang. Maka pemulihan pasien akan lebih baik. Lanjut. Sementara kayak yang invasif strategi pada non-STHCS, lanjut. Ini cukup nice to know saja, bahwa pada non-ST elevasi juga pasien akan di PCI. Tapi ada petunjuk-petunjuk kita, pasien mana yang perlu segera, mana yang tidak segera, itu bergantung pada bagaimana kita menghitung pasien pada kelompok risiko high risk, intermediate, atau yang low risk. Terus. Ini salah satu cara untuk menghitungnya, Grace Risk Score. Jadi nanti kalau sudah STHCS harus ada Grace Risk Score-nya. Capek ya. Simpulannya, rasanya dengan apa yang kusampaikan hari ini kita tahu sama tahu. Acute coronary syndrome itu fatal, cardiac emergency. Mengenalinya jadi sangat penting. Karena kalau kita tidak kenal, tidak kita obati, maka kemudian outcome pasien akan jadi jelek. Aku rasa itu aja dariku. Sedikit lagi mau sholat Jumat. Mungkin ada yang mau ditanyakan? So, habis dari sini, kira-kira Kristi?
Angina de novo pulang? Ya, boleh ya? Crescendo pulang? Karena ECG yang normal. Karena lebih-lebih sudah riwayat koroner sebelumnya. Sekarang datang crescendo, sudah unstable angina. Sudah unstable angina. As simple as that. Kalau tidak ada, aku tutup. Semoga ada manfaat. Jangan merasa pintar setelah kuliah ini. Ini cuma outline. Tapi harapanku menggugah ya. Kalau memang mau problemnya ya bukan kalau mau jadi kardiologis. Problemnya kan akan lewat dokter umum dulu toh. Akan lewat internship dulu toh. 50% pasien kegawat daratan non bedah, kegawat daruratan non bedah di IGD tiap malam adalah pasien jantung. 50% non bedah. So kalau kita misdiagnose, ilustrasinya gini, kalau ternyata lah pasien datang memang dengan dispepsia akut, seberapa banyak yang meninggal? Kalau kita salah diagnosa. Tapi kalau pasien acute coronary syndrome kita diagnosa dengan acute dyspepsia, paham maksudku? Jauh sekali rentang risikonya. Jadi tolong kenali baik-baik. Habis dari sini PD untuk mendiagnosa acute coronary syndrome tanpa ECG. ECG lebih-lebih zaman sekarang tuh, cuma tinggal WhatsApp aja, beres kan, gak gimana-gimana. Betul toh? Acute coronary syndrome ECG-nya bukan ST elevasi, tenang, gak perlu gaduh. Betul toh? ECG acute coronary syndrome, ECG-nya ST elevasi, oke, kita perlu ngejar waktu, kan begitu? So itu aja, itu aja. Semoga ada manfaat ya. Oke, mungkin semoga nanti waktu kerja juga bisa ngajari dokter-dokter jaga IGD-nya. Ginilah aku ngajari virus dulu. Beginilah aku ngajari. Tapi lebih simpel-simpel lagi. Lebih simpel-simpel lagi. Oke, semoga ada manfaat. Tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.